Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Baxter Ortaritanate. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang struktur komputer. Oke, tanpa menunggu waktunya lama lagi, saya masuk saja ke materinya. Kita lihat dari gambar ini, terdapat susunan struktur komputer yang saling berkaitan dari setiap komponen, tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah fungsi dari struktur komputer tersebut. Yang pertama, input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras ini tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perlu diketahui, perangkat input terbagi menjadi dua jenis, yaitu poin yang pertama, perangkat input langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh perangkat input langsung adalah mouse dan keyboard. Sedangkan untuk perangkat input yang tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Dalam hal ini, contoh perangkat input yang tidak langsung adalah hard disk. Dan ada banyak lagi input device yang dapat digunakan pada komputer, antara lain keyboard, mouse, joystick, webcam, barcode, fingerprint, flash disk, trackball, touchpad, mikrofon, dan handphone. Dan masih banyak lagi. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu output device. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Beberapa contoh output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, ataupun speaker. Untuk ketahui contohnya, contoh sederhananya adalah penggunaan printer. Printer merupakan sebuah perangkat output device yang digunakan untuk mencetak dokumen, sedangkan dokumen hard copy tersebut merupakan output yang dihasilkan oleh printer. Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu I/O port. I/O ports adalah suatu port di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor. Jadi mudahnya, port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun lainnya. Adapun macam-macam port I/O adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu port paralel. Port paralel ini memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 kb. Port ini dapat digunakan oleh hardware seperti printer ataupun scanner. Yang kedua, port serial. Port serial adalah port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan yang lebih rendah daripada port paralel. Port ini dibedakan menjadi dua, yaitu COM1 dan COM2. Yang membedakan adalah kabel konektor. COM1 menggunakan 9 pin, sedangkan untuk COM2 menggunakan 25 pin. Yang ketiga, port PS2.
adalah port yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer. Namun saat ini port PS2 sudah jarang ditemui pada keluaran komputer terbaru karena sebagian besar sudah menggunakan USB. Yang keempat, atau Universal Serial Bus, adalah port yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contoh device yang bisa menggunakan USB adalah flash disk, keyboard, dan mouse USB serta perangkat lainnya. Yang berikut, port VGA adalah port yang berhubungan langsung dengan monitor. Port ini biasanya terdapat di dalam casing komputer. Fungsi dari port ini adalah menambahkan kartu grafis pada komputer agar memiliki performa yang lebih. Audio device seperti speaker, radio, dan lain sebagainya. Yang terakhir, port LAN adalah port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini, maka komputer bisa saling bertukar informasi. Oke, itu poin-poin dari I/O ports. Kita masuk yang keempat, yaitu CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. CPU juga bisa disebut dengan otak komputer karena perangkat ini mengatur seluruh aktivitas serta jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Tanpa adanya CPU, maka komputer tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kita masuk yang kelima, yaitu memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam hal ini, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kita masuk ke poinnya. Yang pertama, memori internal. Memori ini adalah memori utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor karena data yang disimpan pada memori bersifat volatile atau sementara. Maka ketika tidak ada sumber listrik atau ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Biasanya data yang disimpan dalam memori ini adalah program dan data. Yang berikut adalah memori eksternal. Memori ini adalah memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data atau program, namun bersifat permanen atau non-volatile. Ada beberapa jenis memori eksternal yang sering digunakan, yaitu hard disk, flash disk, dan floppy disk. Untuk yang keenam, yaitu data bus. Data bus adalah jalur perpindahan data antara modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu data. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, sampai 64 jalur paralel. Kita masuk yang ke-7, yaitu address bus.
Address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 6, 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang ke-8, kita masuk ke control bus. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data di data bus maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5-10 jalur paralel. Pada artikel ini mengenai struktur komputer, lebih tepatnya pengertian struktur komputer dan fungsi komputer, mungkin akan menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian.